saya akan melanjutkan perjalanan lagi dengan Pak Zulfikar Dahlan. Mohon doa restunya di jalan supaya selamat. Terima kasih. Kalau Bapak biasa istirahat di mana, Pak? Saya istirahat biasanya ya yang jelas kalau malam yang rame ya Pak ya. Iya. Yang di depan hotel atau Oh, jadi sambil nunggu tamu? ya sambil nunggu tamu. Sambil istirahat? Ya istirahat. Jadi tamunya dapat, istirahatnya dapat Pak. Oh. Kalau di hotel. Iya. Yang jelas yang aman-aman sih Pak. Ya, yang aman ya Pak ya. Ya, aman. Karena risiko Bapak kan ngalong ya? Yang ngalong, yang aman kayak Indomaret yang tutup, Alfamart yang tutup. Oke. Karena di situ kan ada CCTV Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau terjadi apa-apa ada. itu. Walaupun CCTV hanya cerita. Cerita, iya Ya. betul Pak. Tapi paling tidak ada rasa nyaman kita tidur di situ. Gitu. Saya mulai orientasi itu jam 12 Pak. Ya, 12 siang ya. Jadi saya orientasi jam 12 siang. Saya ngambil paling telat istirahat itu setengah 11. Setengah 11 ya? Ya, kalau bisa jam 10 aja udah istirahat, udah tidur. Gitu Pak, udah tidur, istirahat, saya bisa mengatur untuk nyari orderan di jam 2 Pak. Oh iya, bandara. Iya, betul Pak. Jadi itu udah saya lakukan berulang-ulang kali. Istilahnya bagaimana ya? Cara kerja saya begitu. Iya. Jadi dari sisi safe juga masih istirahat itu kondisi masih ramai jalan Ya, gitu. betul Pak gitu. Justru memang kan jam-jam rawan jam 2-an gitu. Ya, jam 2 betul. Tapi Bapak dapat order jadi lebih fokus di order ya Pak. Oh iya, betul Pak. By the way, kemarin supir angkot di mana Pak? Waktu sebelum Bluebird. Sukabumi Pak, Oh, Sukabumi. di Cicurug. Oh, Cicurug. Nah, kebetulan ada tim dari Bluebird waktu itu ya ke lapangan. Ya. Istilahnya dia Rekrutmen. Ya, betul Pak. Dia turun ke lapangan dan waktu itu saya tertarik Pak, ada spanduk itu. Ya. Cobalah gitu, saya bilang. Saya coba, ternyata dari berapa orang itu Ada yang nggak termasuk lulus? saya kepilih gitu. Ada yang nggak lulus juga Pak ya? Ada, masalahnya waktu itu kan ini Pak, apa namanya, Allahu Akbar ini. Ada juga yang nggak masuk gitu Pak. Oh. Jadi sebetulnya waktu itu mudah Pak, kalau menurut saya. Ya. Karena dari tim itu kan turun ke lapangan itu sangat dipermudah. Dari pembiayaan, pemberangkatan kita dibiayai Pak? Dibiayain, tinggal siap berangkat, siap kerja waktu itu. Termasuk mudah lah waktu itu prosedurnya ya, mudah, sangat mudah. Nah disitulah saya tambah berantusias bagaimana saya bisa masuk Bluebird. Sampai saya cerita, Mah aku diterima di Bluebird lu. Iya. Itu impian satu impian yang tadi dibilang diangan-angan dan ternyata masuk mesin fotokopi jadi. Dan Betul, Pak. sampai sekarang itulah dari penghasilan dari apa ya kita kayak nggarap sawah orang aja lah. Betul Pak. Kalau sawahnya bagus hasilnya ya juga bagus. Ya. Makanya
saya bilang sama teman-teman, ayolah jaga sawah kita, ladang kita ini. Ini loh ladang kita, jaga, rawat. Bagaimana cara menjaganya, merawatnya? Kalau di sawah kita supaya jangan terkena hama, kena virus. Nah, kalau di Bluebird kan kita apa, Pak? Kita harus melayani orang dengan baik, dengan hati. Iya. Ya. Kita bicara dengan hati, Pak. Jadi kalau kita bicara hati itu dengan ikhlas. Menjalankan dengan ikhlas itu berat, Pak. Beratnya apa? Problem di rumah jangan sekali-kali dibawa ke waktu kerja. Betul. Itu, Pak, saya sampai sekarang. Makanya kalau kadang-kadang mau berangkat, ibu masih habis ya ada selisih paham atau itu saya nggak berangkat, Pak. Oh, nunda. Saya tunda sampai dia tersenyum. Itulah istilahnya apa ya, Pak? Satu motivasi buat saya. Iya. Istri itu. Satu lagi, kalau menurut saya bisa sukses ini ada 3 wanita yang ada di belakang saya, Pak. Wah, 3 loh. 3 loh, Pak. Oh, orang kan istri 1. Ini istri tetap 1. Nah, istri tetap 1, tapi 3 wanita ini yang membuat saya bisa berjalan kuat dengan apa yang saya jalani, dan berkat doa-doa mereka lah yang bikin saya bisa tegar menghadapi segalanya. Ya. 1, ibu saya. Kedua, istri saya. Ketiga, anak perempuan saya. Itulah wanita-wanita hebat yang selama ini mendoakan saya. Selalu mendoakan. Oh, selalu, Pak. Ya. Satu motivasi buat diri saya. Jadi bahasa ada wanita hebat di balik kesuksesan seseorang itu ada 3, Pak, ternyata. 3. Ya. Ibu, istri, dan anak perempuan. Kalau punya anak perempuan ya. Iya. Itu, Pak. Bapak anak perempuannya ada luar 2. biasa. 2. Wah, Betul. luar biasa, Pak. Sementara kita nurut apa kata ibu kita ya. Ibu. Bersyukur buat teman-teman tuh yang masih punya ibu. Kalau saya udah almarhum ibu, Pak. Oh, sedih, Pak. Sedih, Pak. Kalau sudah tidak punya orang tua ya, sedih. Betul, Pak. Betul. Manfaatkanlah kalau beliau-beliau itu masih sehat. Betul, ya. Pak. Betul. Muliakanlah. Muliakan. Betul, Sempatkanlah waktumu walaupun 1 detik pun untuk ketemu ibu. Ya. Emang enak naik taksi ya. Halo, Pak. Kembali. Emang enak. Kita ke Rorotan, Pak. Saya Pak ke ini Ayon Cakung. Cakung ya. Ya. Lewat tol aja langsung. Udah kelihatan ya? Guys, sehari bersama Pak Samsuri. Nah, ini seru nih, guys. Gua jadi seharian diantar sama Bluebird bersama Pak Samsuri. Aduh, alhamdulillah. Pak. Ya, mengapa ya jadi terlambat makan, Bapak? Udah biasa. Kalau hal-hal gitu udah biasa, Pak. Dalam arti ya kita udah biasa bukan karena ya kadang-kadang terkendala macet. Iya. Ya kita harus, yang penting ya kita utamakan pagi ya. Betul. Sarapan itu pagi ya. Kita utamakan untuk menjaga hal-hal yang kayak telat makan gitu ya. Sama kadang-kadang saya bawa cemilan, Pak. Itu untuk mengantisipasi kita masih jauh dari perjalanan itu saya antisipasi di situ. Saya beberapa waktu yang lalu, Pak, ketemu sama dokter gizi, Pak. Iya. Jadi saya ngobrol. Saya tuh biasanya jarang sarapan, Pak. Ditegur, Pak. Jadi kata dokter gizi, setiap hari itu wajib sarapan. Gitu. Ya. Kalau makan siang, makan malam, itu sesuai dengan kebutuhannya aja. Yang penting paginya. Yang penting paginya dia bilang gitu, karena ada apalah gitu ya, yang bisa menyebabkan hormon kita lebih bagus gitu ya. Gitu. Terus dia bilang kalau kamu coba aja, dia bilang gitu. Saya pasti bisa nebak sekarang. Kamu pasti susah tidur ya. Gitu, Pak.
Oh iya. Jadi kalau nggak sarapan rupanya mengakibatkan bisa susah tidur, Pak. Katanya begitu. Kata dokter gizi loh, bukan kata gue. Bisa jadi, Pak. Iya kan, Iya. istilahnya sarapan itu untuk mencadangkan kita kalau kayak gini terlambat Nah, makan atau apa ya gitu, Pak ya. betul. Anak berarti sudah nikah semua atau ada? Yang nomor 1 sudah, insya Allah mohon doa restunya tahun depan anak saya yang nomor 2 nih baru mau nikah. Nomor 2, jadi Ya. sisanya belum ya? Ya, yang nomor 1, nomor 2 belum, nomor 3 udah, nomor 4 udah, nomor 5 sudah, si bungsu belum. Jadi sisa nomor 2 dan nomor 6. Ya, nomor 2 sama nomor 6, insya Allah tahun depan itu. Tahun depan ya? Ya. Banyak yang merantau semua ya Pak, anak Bapak ya? Ya, mungkin jiwanya kalau saya bilang dia merasakan gini Pak, dalam arti ayahnya dulu tuh perantau, jadi kamu itu kalau merantau itu kan merasakan perih getirnya jauh dari orang tua, dan dia berdiri sendiri di perantauan bagaimana merasakan. Jadi benar-benar saya didik itu merasakan bagaimana susahnya untuk berjuang di luar tanpa pendamping orang tua. Iya. Nah itulah menjadikan supaya mereka mengerti, loh inilah jati diriku seorang laki-laki harus bertanggung jawab suatu hari dengan keluarganya Pak, gitu. Makanya saya jarang anak-anak saya ada di rumah, semua merantau semua Pak. Di kota Bloranya atau berapa jauh Pak dari kampung Bapak? Yang merantau? Enggak, Bapak sendiri ke kotanya Pak? Blora. 15 kiloan Pak dari tempat saya ke rumah. Oh enggak dari kota Blora? Ya, Oh, dari kota Blora ke rumah itu 15 kilo. enggak begitu jauh ya berarti? Ya nggak begitu jauh. Masih dianggap masuk kota lah itu ya Pak ya? Enggak juga? Enggak juga sih Pak. Di situ. Banyak yang merantau Pak di kampung Pak? Kalau daerah saya rata-rata merantau Pak. Oh merantau? Iya, rata-rata perantau semua. Oh. Gitu. Jadi jarang yang... Jarang yang di rumah, jarang. Hampir. Tapi tani ada juga Pak? Nah, makanya itu kalau di saya kan tani itu kan tak ada hujan Pak. Oh, nggak ada pengairan Pak? Nggak ada pengairan, makanya kebanyakan merantau. Oh, karena berat Pak ya kalau tak ada hujan itu ya Pak? Oh iya itu Pak. Makanya kita satu-satunya jalan ya merantau. Kalau mengandalkan tak ada hujan kan panennya. Ya, kalau hujan bagus hasilnya. Kalau tapi kalau terlalu banyak hujan banjir. Banjir. Apa kegenang, sawahnya malah gagal ya Pak? Banyak gagalnya Pak gitu. Jadi memilih lebih baik merantau. Merantau ya, Pak, betul. Dalam setahun berapa kali pulang Pak? Kalau saya jadi 1 bulan ini full, nanti bulan kedua itu setengah bulanan saya pulang Pak. Setengah bulanan pulang? Nah, ya, berarti 1 bulan setengah, paling lama 2 bulan. Paling lama dilihat situasi dan kondisi keuangannya juga Pak. Gitu. Oh, gitu. iya. Tapi saya tetap 1 bulan setengah gitu pulang gitu. Berapa hari Pak pulang Pak? Seminggu Pak. Seminggu. Iya. Jadi selama di pool nggak ada libur berarti Pak? Atau ada libur? Di Bluebird itu ada Pak. Jadi kita ada jadwalnya. Iya. 31. Jadi 3 hari kita kerja, 1 hari libur. Jadi kita tidak mengenal tanggal merah karena mengikuti 31 itu Pak? 31 itu.
Bisa kita libur di hari Minggu, bisa kita libur di hari Senin. Jadi tergantung jadwalnya gitu. Jadi fleksibel lah. Kalau menurut saya kerja yang fleksibel ya di Bluebird ini, Pak. Bluebird ya. Iya, fleksibel. Fleksibelnya seandainya saya lagi jalan begini, Pak, orientasi. Ya. Tiba-tiba dapat kabar suruh pulang mendadak. Ya. Kita bisa pulang. Oke. Kalau sangat darurat gitu, Ya. sangat darurat, kita posisi ada di Bekasi atau Ya. di Bogor atau di mana. Kita cari pool terdekat. Cari pool terdekat, kita serahkan ke pool terdekat. Ini mobil, ini uang setorannya, saya pulang. Dan saya lapor ke pool yang saya tempatin. Umpamanya pool Sutoyo, saya konfirmasi ke pembina, ke bagian operasional. Mobil ada di pool Bekasi. Surat-surat komplit, uang setoran komplit, keadaan mobil komplit. Kita tinggal pulang, nggak masalah, Pak. Gitu. Itulah fleksibelnya di Bluebird, enaknya. Jadi kita tidak harus minta izin ke atasan kita ini enggak, Pak. Itu di situ. Makanya saya bertahan di Bluebird ya itu, Pak. Oh. Itu, Pak. Jadi SOP memang Bluebird ketat, Pak. Tapi semua menurut saya masih apa ya? Masih longgar lah. Iya. Masalah-masalah hal perihal ke pengemudi sangat bagus. Perhatian, aspirasinya juga banyak gitu kan. Ya seperti kita ke anak kita, kalau anak kita berprestasi juga kita kan Ada apresiasi. itu sama kembali. Iya. Makanya saya sering sama teman-teman saya bilang, berikanlah dulu, baru suatu saat kamu akan diberi. Betul. Iya kan, jangan kamu minta apa yang kamu berikan ke perusahaan atau ke siapapun. Betul. Nah itulah prinsip saya. Kalau saya kan saya akan kerja lebih baik. Kalau kerja lebih baik kan tidak bisa dibohongin, Pak, hasilnya, Pak. Betul. Itu loh, Pak. Oh, Saya- kita fokus tekun, nggak ada itu, Pak. Kerja itu tidak ada, usaha itu tidak ada yang mengkhianati hasil. Nah itulah, Pak. Ya, tinggal kita bagaimana melaksanakan itu dengan sepenuh hati ya, Pak. Betul, Pak. Nah, Ini itu. saya ngalamin juga, Pak. Nah, disitulah kita yakin apa setiap langkah yang kita jalani dengan kebaikan, dengan keikhlasan, hasilnya tidak bisa dibohongi, Pak. Itu ya kayak saya bilang tadi, berilah, jangan kamu banyak menuntut, berilah dulu baru bisa kamu tuntut. Kalau saya Betul. gitu, Pak. Betul. Melayani dulu, Pak. Lah iya, Pak, kita ikutin aturan yang telah diterapkan oleh perusahaan apa. Ya alhamdulillah, Pak, saya bilang bersyukur besar saya bisa bergabung dengan Bluebird. Iya, betul, Pak. Iya. Banyak orang kan, waduh, saya susah, saya itu bentuk doa loh, Pak, hati-hati loh. Betul nggak? Kita kan mesti berpikir, insya Allah saya dapat baik gitu ya. Hari ini kita insya Allah dapat lebih baik gitu ya, Pak ya. Betul nggak? Betul, Iya. itu, Pak. Inilah satu yang saya selalu apa ya, Pak? Selalu saya ingat pesan ibu saya, almarhum bapak saya. Nah, sesusah apapun jangan kau mengeluh. Iya, betul, Pak. Karena yang mengeluh itu orang yang putus asa. Artinya Tuhan tidak suka orang mengeluh. Betul. Kita usaha dulu. Iya. Betul, Pak. Keluhanmu jangan sampai orang lain mendengar. Karena apa? Kalau yang dengar itu bijaksana, kasihan sama kamu, pasti bantu. Tapi kalau yang kamu ngeluhin itu orang yang nggak suka sama kamu, jadi bahan cerita. Betul. Itu loh, Pak. Makanya setiap kali saya usaha pulang orientasi, rame Mbak Kung, rame Pak Ade, alhamdulillah.
Betul. Alhamdulillah. Mau saya nggak dapet ya, yang namanya ibaratnya kerja saya ini seperti nelayan. Ya, Bapak seperti nelayan yang menjaring ikan. Ya itu Pak, itulah prinsipnya. Makanya saya punya satu semboyan, pantang menyerah kalau layar sudah berkembang untuk balik ke pantai. Betul Pak. Itu pantangan saya. Jadi saya keluar dari pool sampai pagi saya. Bagaimana hasilnya ya nanti wallahu a'lam. Betul. Ya. Kembali saya itulah di belakang saya bisa saya sukses sekarang 3 orang wanita tersebut Pak yang tadi saya bilang. Itulah yang saya agung-agungkan ya mereka. Pak, selama mengemudi ini Pak, Ya. pernah nggak ketemu pejabat terkenal gitu Pak naik di bluebird Bapak? Ada nggak? Kalau pejabat Atau artis gitu? artis banyak. Siapa Nah, Pak? Artis mana Pak yang pernah Bapak ini? Artis itu kayak penyanyi dangdut Jaja Miharja. Oh, Jaja Miharja. Terus Apaan tuh? Nah, itu Pak, apaan tuh? Nah, Iya. terus kebanyakan ya artis-artis itu ya artis tapi yang nggak begitu ngetop sih Pak ya. Ya. Ya nggak begitu apa namanya Terkenal ya? terkenal. Ya kayak pemain sinetron kayak Banyak ya? banyak. Nah itu banyak Pak yang tapi yang pejabat ya ada juga. Tapi nggak kenal Bapak? Nggak kenal gitu kan. Iya, Gitu. Kalau pejabat kan kenalnya sewaktu lagi rame aja Pak. Nah, gitu kan. Kalau nggak rame nggak mau naik taksi gitu. Iya. Paham dah gitu kalau itu. Siapa? Kalau artis ya ada juga. Banyak artis ya Pak ya? Banyak. Iya. Ya kadang-kadang kita kan ada di mall Pak. Betul. Kita ketemu gitu. Ada yang kayak Inul. Oh pernah Pak? Inul itu di Pondok Indah kan dia itu. Iya, tinggalnya di Pondok Indah. Pondok Indah. Barang Adam nggak dia Pak? Nggak? Enggak. Itu Inul itu luar biasa ya kalau kita lihat ya. Betul Pak. Dari zero to hero. Nah, itu. Dia pintar melakukan apa namanya dari seseorang yang dari Jawa Timur yang tidak terkenal kan gitu. Nah, itu betul Pak. Jadi seseorang yang luar biasa ya. Gitu. Terus ya diterpahnya ya itulah. Orang mau sukses kan harusnya diuji bener-bener mentalnya Pak. Betul. Dan mentalnya itu memang sudah teruji ya Pak. Nah, inilah menurut saya kalau kita mau sukses ya ujiannya nggak sedikit Pak. Ya nggak ada jalannya mudah. Nah itu saya bilang kita nampaknya jalan tol ini lurus, Ya mulus, ternyata masih ada lubangnya. pasti Pak. Nah itulah kehidupan. Kalau kita mau hidup dengan keadaan yang kita berpikir lurus, oh jangan lihat orang sekarang enak. Kita nggak tahu jalan terjalnya dia kayak Betul apa. Pak. Semua orang kan kadang-kadang cuma melihat kehidupan kita sudah yang mapan, Nah, sudah betul ya Pak. definisi berkecukupan itu kan definisi yang luas ya Pak ya. Iya betul Pak. Bukan berarti kita harus kaya kan. Iya. Ya, jadi kalau saya diajari salah satu dosen saya bahwa kamu itu harus dalam kehidupan Pak, itu harus cukup dan bisa. Pertama cukup, ya syukuri apa yang ada. Terus bisa, ya mau bisa. Mau pergi kemana? Bisa nggak? Bisa. Ya. Maksudnya ya mau kemana aja bisa lakuin gitu loh, berdasarkan kemauan kita dan tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Seringkali kan orang di luar kemampuan gitu ya, banyak kemauan kan, di mana kemauan harus sesuai kemampuan. Nah. Kadang-kadang orang dia berlebihan gitu ya gitu Pak gitu. Jadi benar-benar dalam saya tuh benar-benar Pak itu karena saya tuh karena ngelihat konten yang itu aja tuh Bapak bantu orang tuh, saya tuh sampai mikir, aduh ini Bapak tuh betul-betul bisa menyelamatkan orang itu
luar biasa, Pak. Maksud saya kan itu sudah lemas gitu. Iya. Saya tahu itu, Pak. Itu kan saya nggak tahu apakah itu termasuk kalau di istilah kedokteran itu angin duduk itu adalah serangan jantung, itu bisa jadi, Pak. Bisa jadi, Pak. Ya, tapi yang Bapak lakukan itu kalau menurut saya yaitu bagaimana membangun orang ya memang harus agak seperti itu, Pak. Saya agak paham itu waktu ada keluarga sakit gitu ya, Pak. Iya. Dokter minta tanda tangan kita, Iya. persetujuan untuk melakukan apa saja. Iya. Dan mereka katakan kalau intervensi, kalau masalah jantung itu dipukuli, Pak, memang dipaksa untuk bangun, memang dipaksa. Kayaknya ya gitu, Iya, tapi iya. kayaknya gitu. Iya. Kalau saya lihat kan di mana orang disetrum itu kan sebenarnya unsur Iya. memaksa itu kan. Memaksa, betul. Betul, memaksa supaya ada pergerakan lagi kan. Betul, Pak. Dan saya ngeliat gitu, waduh Bapak ini orang kalau mungkin lihat, kenapa digebukin ini gitu ya. Nah, itu Mungkin ada yang ngomong gitu kan? ada, Pak. Ada ada konten saya itu salah caranya, bukan begitu gitu. Dia dokter bukan, Pak? Bukan. Bukan kayaknya. Kalau dokter udah ngerti itu, Pak. Saya yakin ngerti, Pak. Karena itu harus disadarkan, Pak. Oh, iya, apa yang Bapak lakukan itu untuk menyadarkan kan? Iya, betul. Iya, itu berdasarkan insting Bapak kan? Iya. Nah, disitulah yang saya bilang, insting itu saya, ya alhamdulillah, kok saya aja sampai nggak kepikir loh, Pak, punya cara begitu. Kenapa saya harus pakai ini? Betul. Nggak pakai koin, karena saya pikir gini, Pak, kalau ini kan ada 4 jari, Koin cuma satu. Wah, cuma satu. Kalau 4 ini kan ada Buku-buku lagi ya? titik-titik tertentu yang mungkin nggak kena jadi kena di situ. Saya juga ya Allah ya Rob, nggak nyangka, Pak, dalam pikiran saya apa ya, spontan itu saya pukul dia itu supaya ayo kamu kuat, kamu itu bisa, dalam arti untuk menyadarkan dia dengan keadaan tidak sadar, Pak, gitu. Jadi pure dalam keadaan orang itu saya bangkitkan dengan keadaan wah, panik juga, mungkin kepanikan saya pukul itu panik, Pak, saya Betul, itu betul. bagaimana, tapi Ternyata berhasil. ternyata berhasil gitu loh, gitu. Itulah. Guys, alhamdulillah hari ini gue udah seharian nih sama Pak Samsuri. Gue udah ke beberapa tempat. Mau tahu di spill argonya? Gak usah. Ya, banyak pokoknya. Tapi yang pasti gini, banyak hal yang bisa gue pelajari dari seorang Pak Samsuri. Gue melihat bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan ketulusan, rendah hati, dan kita harus, kalau zaman dulu ada namanya tepos liro. Dan kalau kalian tahu tepos liro itu apa, saling mengasihi, saling membantu, apalagi kalau ada orang kesusahan. Dan Pak Samsuri tidak pernah berharap apapun ya, Pak ya. Iya. Satu pun nggak pernah harapan, tapi buat teman-teman netizen ini pembelajaran buat kita semua. Kalau ada kejadian kita lihat, kalau bisa kita bantu, kita tolong. Apapun itu, menolong nyawa manusia itu luar biasa, bukan saja terhadap sesama rekan gitu ya, tetapi sama orang lain gitu ya. Walaupun kadang-kadang itu disalahgunakan orang gitu ya, jadi modus dan lain-lain. Tapi yang pasti kalau kita memulai dengan sesuatu dengan niat baik, pasti akan bermanfaat dan akhirnya menjadi menghasilkan sesuatu yang baik ya, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, Pak Samsuri ada pesan-pesan buat teman-teman. Iya. Terima kasih Pak Jukri Ardalan yang hari ini mengajak saya berkeliling, ya. Terima kasih banyak atas apresiasinya ke diri saya. Diajak jalan-jalan, guys, saya sama Pak Jukri hari ini. Diajak makan, keliling-keliling. Pak Zul aja, Pak Zul. Ya, Pak Zul ini, wah, saya bilang banyak
terima kasih Pak Jul. Ya. Ya, terima kasih atas apresiasinya. Untuk rekan-rekan semuanya yang ada di mana aja, tanamlah kebaikan. Insya Allah akan hasilnya baik juga. Janganlah kau pandang agama, suku, dan lainnya. Baik, berilah pertolongan sama sesamamu. Rekan atau sahabat atau orang lain yang ketemu di jalan, jangan ada pamrih. Tebarlah kebaikan, insya Allah akan mendapat kebaikan. Kedepannya, mari kita saling membantu, menolong. Apa yang Pak Zul bilang, tepul seliro. Artinya kita saling mengasihi, saling merangkul. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Ya, Zul. makasih ya, Pak atas Samsuri. apresiasinya hari ini. Ya. Saya sudah dibawa keliling-keliling, dikasih makan. Wah, happy seru. dah, pokoknya happy sama ini. Pokoknya seru ya Pak Samsuri ya. Ya, hari ini seru sekali saya sama Seru Pak pokoknya Zul. buat teman-teman Ya. sekalian ya. Pokoknya kita seru-seruan aja. Yang penting niat kita usahakan selalu memberikan niat baik dan memberikan yang terbaik. Itu yang paling penting. Iya Pak. betul Pak. Jadi kita menolong itu dengan hati yang ikhlas. Ya. Jangan berpikir harus ada apa itu, tapi dengan hati ikhlas tanpa pamrih. Insya Allah hasilnya saya bisa ketemu dengan Pak Zul Iya, hari seru. ini. Ya makasih ya Pak. Ya, makasih ya buat teman-teman guys. Sampai ketemu lagi ya. Nyok, ikutin terus Zulfikar Dahlan.